Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh baik ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin merenungkan firman-Mu dan kami ingin melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Apa kabar? Baik, luar biasa. Pasti diberkati oleh Tuhan. Kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Berkat itu tidak selalu datang dalam hal-hal yang enak-enak, tetapi kita tidak pernah lepas dari tangannya Tuhan. Jadi, pembacaan hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3. Kita baca pertama dari ayatnya yang kedua dan ketiga. Kolose 3 ayatnya yang kedua dan ketiga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kita kadang-kadang ada beberapa orang yang terlalu ekstrim pada saat kita membaca ayat ini. Kita memikirkan perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Lalu kita melihat bahwa memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kita cuma mau berdoa, kita cuma mau melakukan hal-hal yang kita tahunya itu adalah hal yang rohani. Kita tidak mau lagi terikat dengan dunia, dalam arti saya tidak mau lagi bekerja, saya nggak mau lagi ada urusan lah dengan hal-hal yang duniawi. Kita bisa miss di sana kalau kita memiliki konsep yang salah antara apa itu rohani dan apa itu duniawi. Saya pernah membahas ini. Ada orang-orang yang merasa rohani itu kalau mereka di gereja, kalau mereka berdoa, kalau mereka menyanyi dan memuji Tuhan, itu adalah hal yang rohani. Sedangkan hal yang duniawi adalah makan, minum, bekerja, dan sebagainya. Tetapi pengertian apa yang di atas, pengertian apa yang merupakan rohani, dan pengertian mengenai apa itu yang duniawi, yang di bawah, yang di bumi, bukan seperti itu. Kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani dengan hati yang duniawi. Ya, kita bisa memuji, menyanyikan pujian bagi Tuhan, tetapi yang kita kejar bukanlah untuk memuliakan Dia. Itu banyak yang sudah melakukan itu. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 2 ini, kalau dilihat dari bahasa aslinya pun seperti itu, bahwa pikirkanlah perkara yang di atas. Senangilah, jadikan itu sebagai suatu hal yang utama di dalam pikiranmu. Biar itu yang kamu pikirkan terus-menerus dan biar itu yang menjadi kesenanganmu. Yang di atas, Tuhan. Ya, kalau kita melihat ke bawah ke dalam Kolose 3 berikutnya, maka saudara akan melihat yang dimaksud dengan apa itu yang dikatakan sebagai memikirkan perkara yang di atas dan bukan lagi perkara dunia. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu dijelaskan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hal-hal yang duniawi itu
bukan berarti apa yang kita lakukan sehari-hari di dunia, bekerja, dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang duniawi adalah ini, percabulan, kenajisan, hal yang ada di dalam hati kita. Nafsu-nafsu itu. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, ayat 9. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik. Kita meninggalkan manusia lama, kita mengenakan manusia baru. Saya langsung loncat ke ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, di ayat 8 dikatakan kita membuang semua itu. Di ayat 9 dikatakan kita telah menanggalkan manusia lama. Di ayat 12 diperintahkan sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan untuk kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia di ayat 12 itu ada kata yang tidak ada, yang tidak tercantum di sana. Mungkin saya bisa jelaskan seperti ini, ayat 12. Kenakanlah hati yang memancarkan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah hati itu. Jadi kita menanggalkan hati yang lama. Kita menanggalkan hati yang merupakan sumber dari kemarahan, kegeraman. Maksudnya apa? Kita marah, kita geram melihat dunia ini. Kita disakiti. Satu-satunya cara untuk kita tidak lagi menjadi seperti itu, kita menanggalkan hati itu. Dan kemudian kita mengenakan hati yang baru. Bahasa aslinya, arti yang asli dari hati itu adalah sumber yang dari dalamnya mengalir keluar. Kita tidak lagi memakai hati yang mengeluarkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif yang penuh dengan kedagingan dan sebagainya. Tetapi kita mau mengenakan hati yang memancarkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Adalah memikirkan perkara yang di atas. Bukan cuman kita membaca Alkitab, kita berusaha untuk menjadi lebih pintar. Bukan itu. Tetapi kita datang membaca Alkitab bukan cuman untuk supaya kita dianggap lebih baik, lebih pintar, lebih rohani. Tetapi kita membaca firman Tuhan karena kita mengasihi firman Tuhan. Kita mau memikirkan perkara yang di atas. Kita membuka hati kita membiarkan Tuhan mengambil semua yang dulu ada di dalam hati kita yang kotor, duniawi, mengasihi diri sendiri. Dan kita mau, Tuhan, aku mau hatiku menghasilkan kasih, ya Tuhan. Aku mau hatiku menghasilkan kemurahan, kerendah hatian,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita tundukkan kepala kita, kita buka hati kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar itu menjadi doa kita. Tuhan, ini hatiku. Aku mau diproses. Aku tidak lagi mau memikirkan hal-hal yang duniawi yang di bawah. Hal-hal yang membuatku geram. Aku tidak mau lagi hatiku menghasilkan secara reaktif kepahitan pada saat aku disakiti. Aku tidak mau lagi, Tuhan. Aku tidak mau lagi menghasilkan kegeraman pada saat ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapanku. Tapi Tuhan, aku ingin memikirkan perkara yang di atas. Pada saat baik atau buruk yang terjadi di sekelilingku, Tuhan, biar belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati ya Tuhan, itu yang mengalir keluar dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, berkati hari-hari kami, hidup kami selanjutnya, supaya kami hidup untuk Engkau, supaya kami bisa menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan jawab syukur Tuhan. Haleluya. Amin.